ngomongin cinta lagi nih. Ada hubungannya nggak sih cinta sama iman, Mbak Wit? Menurut Mbak Wit, ini kan karena iman itu segala sesuatunya lah dalam kehidupan. Pasti. Itu semua menjadi satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Toraja. Toraja seperti biasa. Favorit pokoknya. Pas banget nih, Pak Ustadz. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tamu spesial, Pak Ustadz. Mbak Widiawati. Tahu Wah, dong. pasti tahu lah. Iya kan? Kita ini penonton masih TVRI waktu itu. Iya. Sudah sering nampak wajah beliau. Alhamdulillah. Silakan. Udah bikinin aja ya. Mbak Wit, ini Iya. Sehat. Pak Ustadz Dasar Sehat. Latif. Alhamdulillah. Langganan Harus ngopi sehat, di ya. sini. Oh gitu. Langganan Apa banget. kopinya? Saking langganannya nggak pernah bayar. Kopi dia. Toraja. Oh gitu. Kopi Toraja. Tidak bayar kodok. Kena kan. Ketemu lagi Makassarnya kita. keluar. Trio. Trio. Ini juga Bugis, Makassar bapaknya, juga. mbak ibunya. Iya. Suami orang dari Makassar, Oh, saya iya, aslinya. Ya, semuanya orang dari Makassar gagah-gagah. Setuju banget. Maksudnya Pak Ustadz gagah? Enggak gagah, penuh pesona. Itu ya 11-12 ya. Ya, Pak Ustadz. Ya. Dari tadi Kino sama Mbak Wit lagi ngomongin tentang memupuk rasa cinta gitu kan, kesetiaan sama pasangan. Mbak Wit ini udah tinggal kurang lebih 14 tahun sama almarhum. Tapi tetap rasa cinta itu membara. Ada dua hal yang sampai sekarang ahli cinta belum bisa menyimpulkan. Apakah indah yang membuat orang jatuh cinta? Apakah cinta yang membuat orang jadi indah? Indah. Ya. Itu kan sampai sekarang masih diperdebatkan. Ya. Ada orang karena cintanya akhirnya yang jelek pun jadi indah. Iya benar. Ya. Kalau dia sudah jatuh cinta. Udah nggak lihat itu ya. Ada juga orang yang karena indahnya akhirnya jatuh cinta. Jadi ini ya sampai sekarang belum ada kesimpulan. Jadi kesatuan mungkin. Ya, itulah sebabnya dalam agama cinta dan kasih sayang, cinta itu biasanya selalu diidentik dengan syahwat. Ya. Maka cinta itu selalu identik dengan yang mulus, ya, yang indah. Tapi kasih sayang itu biasanya identik dengan penghormatan seseorang kepada simpelnya gini, Anda mau tahu apa itu kasih sayang, lihatlah cintanya seorang ibu kepada anaknya. Itu. Tapi kalau cinta selalu identik dengan nafsu. Ya kan? Identik dengan syahwat. Ya, tapi kasih sayang tanpa nafsu pun bisa terwujud. Maka motivasi menikah itu kalau dia berdasarkan keindahan, kecantikan, maka biasanya akan luntur cintanya dalam perjalanan. Kenapa? Karena indah itu, cantik itu ada batasnya. Ya, benar. Cantik itu temporer. Ya, mungkin 17 tahun masih cantik. Ya, kita tidak bisa menafikan ketika Mbak Widiawati main film apa itu Romeo and Juliet, pengantin remaja, pasti jauh lebih belia, lebih muda daripada yang sekarang. Ya kan? Berarti ada batasnya. Kemudian cantik itu juga subjektif. Cantik menurut Kinos belum tentu cantik menurut saya. Ketika saya ditanya di depan istri saya, Dasat siapa orang tercantik di dunia? Tapi ada istri saya di depan. Pasti jawabannya. Maka saya pasti istri saya dong. Ya kan? Tapi Subjektif. kalau nggak ada istri, Rahasia. Jangan menekan bos. Jadi subjektif. Maka orang yang menikah karena cinta semata, maka biasanya akan menjadi petualang. Ya, petualang cinta. Sangat sulit untuk setia. Tapi kalau dia menikah karena kebaikan akhlak, ya, kemudian karena pertimbangan agama dan iman, biasanya meskipun sudah lama dia tidak akan ternodai rasa dalam berumah tangga. Nah, sekarang banyak orang berumah tangga motivasinya karena dia cantik, motivasinya karena dia selebriti, motivasinya karena dia kaya. Maka ini semua hayali. Ini semua pasti ada batasnya. Ya. Nah, kalau dia kaya, ya mungkin tahun ini dia kaya. Ya, besok lusa 1 tahun kemudian tiba-tiba kena tsunami seperti kejadian di Palu, yang tadinya kaya raya tiba-tiba digulung oleh bencana alam jadi miskin. Begitu dia miskin, luntur cintanya. Ada orang menikah karena anaknya bupati atau anaknya menteri atau anaknya pejabat.
Begitu pensiun, karena jabatan pasti ada hilangnya. Begitu dia hilang jabatan bapaknya, luntur cintanya. Itulah sebabnya agama dengan sangat bijaksana, Nabi menginformasikan nikahi seorang wanita karena cantiknya. Cantik penting, karena kalau dia tidak cantik, cepat ganti casing. Ya kan? Yang kedua karena keturunannya penting, tapi sejarah membuktikan ada orang keturunan baik-baik bapaknya, anaknya jadi pengkhianat. Anaknya Nabi Nuh. Kemudian kata Nabi, nikahilah karena dia kaya. Penting, karena kaya. Penting, tapi tidak boleh materialistik. Maksudnya begini, ada 2 orang melamar anak saya. Satu bagus agamanya, tapi tidak punya kerja yang jelas. Satu lagi bagus agamanya, tapi ada kerjanya. Ketika saya memilih yang sudah jelas kerjanya, itu bukan materialistik. Tapi yang disebut materialistik, dia lamar anak saya, meskipun beda keyakinan, tapi karena dia kaya, ada perusahaannya, mapan, saya pilih yang beda agama, itulah yang disebut materialistik. Yang keempat, kata Nabi, nikahi karena agamanya. Karena untuk mendapat dialah cantik, dia keturunan baik-baik, dia orang kaya, lalu bagus agamanya, 10 perempuan belum tentu ada 1. Maka kata Nabi, usahakan dengan agama, pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang barangkali tidak cantik wajahnya, tapi akhlaknya baik. Akhirnya hilang itu wajah jeleknya, ditutup oleh akhlaknya yang baik. Yang paling hancurlah sudah jelek mukanya, jelek akhlaknya, agamanya juga. Memangnya waktu milih merem. Berarti Mbak Wid ini termasuk mencintai almarhum tuh ya bukan karena waktu itu om ganteng aja ya. Udah cintai sampai hati-hatinya gitu, karakternya. Iya, mencintai segalanya. Iya, gitu. benar. Karena satu juga dia begitu perhatian ya, itu sangat buat saya itu sangat luar biasa. Itu yang mungkin apa ya? Tapi kalau tadi Ustadz tadi bilang kalau ada tsunami terus ditinggal, itu sih materialistis. Ya, materialistik. Iya, benar. Tapi saya kira kalau kita memang sudah sehidup semati katakanlah ya, mau apapun yang terjadi, saya kira kita harus tetap satu ya. Kalau memang itu sudah katakanlah itu niat kita ya, ketika kita menikah nanti ada apa badai apapun, kalau kita memang tidak berpengaruh. Mbak Widya, saya mau nanya nih, untuk mempertahankan kesetiaan di zaman sekarang ini agak berat. Mbak Widya punya materi, popularitas, wajah juga Allah karuniai, tidak seperti umumnya orang, punya kecantikan. Nah, pasti banyak godaan ketika dalam status tidak bersuami, tidak punya suami. Untuk mempertahankan itu, godaan-godaan seperti itu gimana kiat-kiatnya? Ditahan dulu boleh nggak jawabannya? Kita minum kopi dulu biar tenang. Mbak Wid dapat inspirasi supaya jawabannya juga oke nih. Silakan kita ngopi dulu. Kadang-kadang suka kesel, saya bilang, lu nggak mau nikah lagi? Nggak ada topik lain ya, nanya kayak gitu. Malah saya kesel kadang orang nanya gitu. Jadi saya yang penting kita jalani hidup aja terus gitu loh. Saya orang yang selalu mensyukuri apa nikmat yang Allah berikan ya. Jalani aja.